Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dan salam online, semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya dan kelompok saya akan membawakan materi tentang metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kami yang terdiri dari yang pertama ada Indah Putri Hikmah atau yang biasa kita kenal dengan Puhi. Jasmine, Rozin, dan saya sendiri yaitu Reynaldo. Materi pertama akan dibawakan oleh Puhi, kemudian dilanjutkan dengan anggota lainnya. So, let's start it guys. Enjoy! Halo, perkenalkan nama saya Indah Putri Hikmah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Apa sih metode pengumpulan data itu? Jadi, dalam melakukan penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan data-data yang kredibel. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan para peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian dari sumber-sumber data yang bisa berupa subjek, objek, maupun sampel dalam penelitian yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian. Maka dari itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat yang digunakan sebagai bahan untuk membuktikan hipotesa untuk diteliti secara mendalam. Lalu ada sumber data. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang primer sendiri ada wawancara, observasi, kuesioner, dan fokus grup. Lalu yang sekunder ada basis internet dan dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan data primer wawancara. Jadi apa sih wawancara itu? Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara informan atau subjek penelitian. Atau bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Nah, terdapat dua jenis wawancara, yaitu yang pertama wawancara mendalam, yang kedua wawancara terarah. Wawancara mendalam, peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan sang informan dan menanyakan pertanyaan secara bebas tanpa memiliki pedoman pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, sehingga suasana hidup dan tidak membosankan dan juga dapat dilakukan berulang kali. Lalu wawancara terarah, peneliti menanyakan kepada informan tentang hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara terarah sendiri berbeda dengan wawancara mendalam, karena wawancara terarah memiliki kelemahan yaitu suasana tidak hidup dan tegang. Karena peneliti terpaku pada pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan fokusnya peneliti dengan pertanyaan, maka sering terjadi kecanggungan antara informan dan peneliti. Halo, saya Yasmin Lutfi Amirasani. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari wawancara, yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan yang menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Observasi sendiri dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa ataupun kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi sendiri bisa berupa kejadian, aktivitas, objek, peristiwa, kondisi, atau suasana tertentu, dan juga perasaan atau emosi seseorang. Observasi sendiri cocok untuk digunakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari proses kerja, perilaku manusia, dan juga gejala-gejala alam. Ada 4 macam observasi, yaitu observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dengan mengamati suatu fenomena dan ikut berpartisipasi dalam keseharian informan sebagai sumber data. Yang kedua, observasi non-partisipan, yaitu kebalikan dari observasi partisipan, metode pengumpulan data di mana peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam melakukan pengamatan. Yang ketiga ada observasi tak berstruktur, yaitu metode pengumpulan data yang tidak dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman atau standar metode observasi, melainkan peneliti melakukan improvisasi pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Yang keempat ada observasi kelompok, yaitu pengamatan fenomena yang dilakukan secara berkelompok oleh tim peneliti terhadap suatu objek penelitian.
Kemudian yang ketiga ada data primer berdasarkan kuesioner atau angket, yaitu metode pengumpulan data melalui kuesioner atau biasa disebut dengan angket merupakan metode yang disampaikan melalui angket yang harus diisi oleh responden berupa hasil deskripsi. Metode ini dinilai paling efektif dari metode lain karena prosesnya yang sederhana dan dapat mencakup responden sebanyak-banyaknya, sehingga sumber data yang diperoleh bermacam-macam. Ada 3 bentuk kuesioner, yaitu kuesioner terbuka, yang mana responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti untuk menjawab. Yang kedua, ada kuesioner tertutup, yaitu angket yang dimana peneliti sudah menyiapkan jawaban untuk dipilih oleh responden. Dan yang ketiga, ada kuesioner setengah berstruktur, yaitu angket yang dimana peneliti menyiapkan 2 pilihan, yaitu dapat dijawab secara terbuka dan tertutup. Lalu yang terakhir ada data primer berdasarkan focus group, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara berdiskusi melalui data atau informasi sosial dengan berinteraksi dari individu ke individu lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan oleh responden terhadap cara meningkatkan penggalian informasi dengan menyikapi suatu fenomena tertentu. Hasil dari metode ini berbeda dengan metode yang lain karena adanya interaksi dan memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik permasalahan yang dapat diperoleh datanya melalui metode focus group adalah isu untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai cara yang membentuk perilaku dan sikap sekelompok individu atau untuk mengetahui persepsi, wawasan, dan penjelasan tentang isu sosial yang tidak bersifat personal. Oke, selanjutnya adalah data sekunder. Jenis data ini dibagi ke dalam 2 bentuk, yang pertama adalah dokumen dan yang kedua adalah internet. Dokumen adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen yang sudah ada untuk dianalisa kembali. Metode ini biasa didapatkan pada dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Contohnya seperti tulisan sejarah maupun karya seni yang menjadi bukti adanya sumber data yang diinginkan. Selanjutnya adalah metode internet. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari atau memanfaatkan sumber referensi yang berbasis internet melalui web, dengan mendapatkan sejumlah data seperti buku dan jurnal yang sudah diunggah ke media internet. Setelah kita membahas pengertian dan macam-macam metodologi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di sini kami menghadirkan studi kasus yang berupa kuesioner dan wawancara. Dalam pengambilan studi kasus ini, kami menjadikan sebuah skripsi karya dari mahasiswa UNER yang bernama Frandi Kuncoro, di mana dalam pembuatannya beliau menggunakan metode pengumpulan data primer jenis wawancara terarah. Berikut rinciannya. Skripsi yang berjudul Alasan Berbahaya Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap IES pada tahun 2018, dalam skripsi ini dijelaskan isi tentang wawancara peneliti yaitu Frandi Kuncoro dengan Andrew Herap, Senior Indonesia Desk Officer di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC, Amerika Serikat. Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis 19 April 2012 pukul 2 siang. Di sini peneliti membahas semua tentang topik yang sudah disiapkan. Nah, kemudian di daftar isinya. Teks dialog wawancara terletak pada daftar pustaka di lampiran. Bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada bab pembahasan, penyajian hasil wawancara ditulis dengan gaya narasi dan bukan tabel ataupun dialog. Bisa dilihat, dan kalau misalnya tidak jelas bisa dicek lewat PPT. Kemudian menggunakan bahasa peneliti tanpa terpaku dengan bahasa narasumber. Dengan catatan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber. Jadi di sini peneliti menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami tanpa harus mengubah poin dari pembicaraan mereka. Kemudian footnote seperti ini. Bisa diperhatikan. Lalu, nah di sini apabila ada kata atau kalimat yang kurang spesifik, peneliti berhak menafsiri dan menambahkan pernyataan narasumber yang dianggap kurang jelas tersebut dengan menambahkan catatan tambahan pada footnote. Lihat footnote di nomor 97, lebih jelasnya lihat di PPT. Kemudian selanjutnya dalam daftar pustaka atau lampiran dicantumkan dialog antara peneliti dan narasumber sesuai dengan dialog asli dan tanpa perubahan sama sekali. Jadi sama persis, semua kata kalimatnya murni dan tidak ada perubahan sama sekali. Bisa dilihat di gambar. Kemudian lalu pengaplikasiannya bagaimana?
Pengaplikasiannya akan disampaikan oleh rekan saya yang terakhir yaitu Gus Rozin. Baik, kita akan membahas contoh dari bagaimana mengolah data primer. Ini adalah contoh yang kami buat sendiri, praktek, langsung ke praktek. Lihat di footnote pertama, itu adalah yang kita sebut dengan bagaimana peneliti memperbaiki bahasa dari narasumber atau bisa menafsiri bahasa narasumber atau juga mengklarifikasi. Narasumber bilang bahwa di sana ada kebijakan social distancing, padahal sekarang telah dirubah menjadi physical distancing, maka peneliti tidak boleh merubah kata-kata itu, tapi bisa mengklarifikasi di footnote. Di footnote yang nomor 2 itu adalah contoh dari bagaimana cara menulis data dari sumber wawancara. Selanjutnya ini adalah contoh lampiran teks dialog asli tanpa diedit. Ini benar-benar bahasanya penulis saat wawancara dan benar-benar bahasanya narasumber saat wawancara tanpa diedit sama sekali. Baru ketika di pembahasan diedit sesuai dengan bahasa yang diinginkan oleh penulis, senyampang tidak keluar dari bahasan yang disampaikan oleh narasumber. Kami kasih contoh, ini adalah contoh yang kedua, yakni kuesioner. Kita buat berbentuk Google Form, berbentuk online tentang corona. Ada 3 pilihan yang bisa dipilih, lalu ada 1 pilihan pribadi yang bisa diisi sendiri. Nah, lalu kita bukan hanya memberikan pilihan saja kepada mereka, tapi memberikan alasan. Ini mungkin yang membuat kita yakin bahwa ini adalah penelitian kualitatif, karena kita mendengarkan apa sih yang mereka pilih, apa alasan mereka untuk memilih A, B, C, atau D. Ini selanjutnya adalah contoh. Jika tadi bentuknya adalah online yang mereka dapat, ini adalah contoh lampiran kuesioner di dalam jurnal penelitiannya. Seperti ini, kita tulis semirip mungkin dengan yang ada di Google Form. Ini adalah selanjutnya ada statistika. Ada data-data yang kita peroleh berupa angka-angka. Tapi dari angka-angka itu kita juga dapat menemukan narasi argumen mereka. Ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana responden bukan hanya memilih tapi mempunyai kesempatan untuk memberikan alasan mereka. Ini yang membuat kita juga tahu alasan mereka, mendengarkan alasan mereka. Mungkin seperti itu pembahasan contoh penulisan data primer dari kami. Kesimpulan utama dari materi kali ini adalah metode pengumpulan data kualitatif berdasarkan datanya dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan fokus group. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari hasil dokumen atau internet. Dalam sebuah penelitian, peneliti memiliki hak penuh dalam memilih cara yang ingin digunakan. Peneliti bebas menentukan arah mana yang akan dituju dalam penelitiannya. Mereka bisa menggunakan cara apapun untuk memperoleh data demi memperkaya isi dari penelitiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam online, stay healthy guys.